Indonesia gelar latihan terakhir Rabu malam jelang menghadapi Tiongkok. Pelatih Patrick Kluivert bilang pemusatan latihan di Bali jadi kunci optimis Garuda raih 3 poin dari The Dragon. 30 pemain timnas menjalani latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam, saudara. Seluruh pemain termasuk yang absen karena akumulasi kartu berlatih di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu bilang persiapan pertandingan hadapi Tiongkok cukup sempurna. Apalagi tim sudah menjalani pemusatan latihan di Bali. Evaluasi kekalahan di laga pertama mengenai kesalahan dalam transisi negatif dan eksekusi akhir sudah diperbaiki. Demikian pula dengan antisipasi pemain yang absen dengan berbagai alasan. Kluivert yakin ini akan jadi kunci kemenangan di samping dukungan langsung supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Things that we trained and the execution of the players were fantastic. For me, the most important thing is that the players need to recognize the things that we are offering them, what China will do tomorrow. The things that they did were really good. Ball possession, ball loss, the two transition moments were really fantastic. And I did say I hope for a good result, and I'm confident. So tomorrow we will see what we bring on the table, and again we can talk a lot of things, but tomorrow the execution of the players need to be very precisely on tomorrow's game, because it's very easy to say things, but tomorrow if we see it and we have a press conference after the game, I hope that my words are the truth that I'm saying now. Sementara di kubu lawan, Tiongkok ingin terus jaga asa ke Piala Dunia. Pelatih Branko Ivankovic optimis raih 3 poin meski harus berhadapan dengan riuhnya penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis nanti. Timnas Tiongkok melakoni sesi latihan resmi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam, saudara. 23 pemain mengikuti sesi latihan yang dibuka untuk awak media pada 15 menit pertama. Pelatih Timnas Tiongkok, Branko Ivankovic bilang timnya dalam motivasi tinggi jelang hadapi Indonesia. Kemenangan tetap menjadi target pasukan negeri tirai bambu ini, meski harus bermain di depan puluhan ribu penonton yang dipastikan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam nanti. Terkait absennya bomber utama Wu Lei dan beberapa pemain lain, Ivankovic tak ambil pusing. Menurutnya hal ini sudah menjadi keniscayaan di tengah kompetisi. Pagi ini kita bergeser ke Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, saudara, untuk melihat animo warga jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Garuda melawan Timnas Tiongkok. Sudah ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Andika Pratama. Selamat pagi Fedriska. Bagaimana untuk pantauan keamanan di sana dulu khususnya? Meski pertandingan baru akan dilangsungkan nanti malam, apakah sudah ada steril area atau seperti apa gambarannya pagi ini? Ya, Nanda, kalau misalkan untuk pada pagi hari ini situasi masih normal, baik dari arus lalu lintas ataupun pengamanan di dalam GBK. Tadi saya juga sempat berkeliling begitu ya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini memang belum tampak pengamanan secara khusus begitu. Namun yang jelas ini stand-stand untuk tiket ini sudah ditata rapi, jadi memang tampaknya sudah siap untuk menanti para fans timnas ini akan menyaksikan laga Indonesia melawan Tiongkok pada malam hari ini. Di mana kalau misalkan bisa saya ungkapkan Anda dan juga saudara, laga Indonesia melawan Tiongkok pada malam hari ini merupakan laga yang cukup penting bagi Indonesia, di mana apabila memang Indonesia menang hanya 1-0 pun dibandingkan Tiongkok, ini dapat memberikan 3 poin bagi Indonesia untuk dapat kemudian melaju menuju Piala Dunia. Namun memang kalau misalkan informasi yang saya dapatkan juga Nanda dan juga saudara, di mana laga Indonesia melawan Tiongkok pada nanti malam ini merupakan laga terakhir ataupun laga kandang terakhir bagi Indonesia sebelum nanti akan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang. Jadi ini merupakan momen yang sangat luar biasa baik bagi timnas ataupun bagi para fans timnas sendiri, karena memang dukungan yang sangat luar biasa yang juga akan diberikan oleh para pendukung timnas. Karena kalau misalkan dari data yang kami dapatkan Nanda dan juga saudara, di mana ini sebetulnya untuk kapasitas dari GBK sendiri ini sebanyak
Maaf, ini sebanyak 76.000. Namun memang berdasarkan jumlah penjualan tiket ini 70.000 tiket habis dijual. Ini memang memang diperuntukkan bagi para pendukung timnas yang akan menyaksikan Indonesia melawan Cina ataupun Tiongkok pada malam hari ini. Jadi memang pertandingan malam ini tentu akan sangat seru begitu ya. Bagaimana kemudian juga 5 pemain timnas yang juga dinyatakan absen, baik Marcelino, kemudian Martin Pas, kemudian ada juga Eliano dan juga Ragnar begitu ya. Jadi memang meskipun kelima orang ini tidak dapat mendukung timnas pada malam hari ini, namun kita tetap berharap banyak kepada 30 pemain timnas lainnya. Nanda. Baik, Rizka, biasanya kalau pertandingan ini disediakan juga layar besar di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno. Apakah terpantau ada layar besar juga disiapkan jika nanti supporter tidak bisa menonton di dalam stadion? Ya, Nanda, memang seperti biasa begitu ya, memang dari pihak PSSI juga menyediakan biasanya ada 3 titik begitu untuk bagi para pendukung timnas yang tidak dapat masuk ataupun menyaksikan laga secara langsung. Namun kalau misalkan pada pagi hari ini kami belum melihat layar yang besar begitu ya yang sudah disiapkan oleh PSSI. Namun yang jelas ini dapat kita cari tahu juga, dapat kita konfirmasi juga, nanti saya akan mencoba mencari tahu terkait dengan hal ini. Namun biasanya ini ada 3 titik di Plaza Timur, kemudian di Plaza Barat. Jadi memang ada beberapa titik yang memang diperuntukkan oleh PSSI bagi para pendukung timnas yang akan menyaksikan. Nah, yang jadi juga catatan Nanda dan juga saudara adalah ini jalur ataupun lintasan di sekitar GBK ini juga merupakan lalu lintas yang cukup sibuk begitu ya. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang memang tidak menyaksikan laga timnas ataupun menyaksikan di rumah ini dapat menghindari titik-titik yang dapat menjadi potensi kemacetan, kemudian agar dapat lalu lintas berjalan dengan lancar. Jadi memang agar semua memberikan kenyamanan baik bagi para pendukung timnas yang menyaksikan di stadion ataupun yang di rumah, Nanda. Baik, kita saksikan jalannya pertandingan nanti malam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Wedriska Ananda melaporkan dari sekitar Senayan, Jakarta.